Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Umi Naziru dari program studi S1 Pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari Perang Dunia I. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Tentu saja yang pertama ada pengertian, latar belakang atau penyebab, jalannya perang, dan dampak dari Perang Dunia I. Oke, langsung saja yang pertama. Pengertian Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan perang yang terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini meletus dengan melibatkan dua kekuatan besar di dunia, yakni Blok Sekutu dengan Blok Sentral. Blok Sekutu diisi oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia, sementara dari Blok Sentral diisi oleh Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang dari Perang Dunia I ini disebabkan oleh sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yang pertama yaitu adanya pertentangan antara negara di Eropa. Yang pertama, pertentangan Inggris-Perancis karena keinginan Perancis membalas kekalahannya dalam perang di tahun 1871. Kedua, persaingan Jerman dan Inggris memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Yang ketiga, pertentangan Austria-Hungaria dengan Rusia memperebutkan daerah Balkan. Keempat, pertikaian Turki dan Rusia berebut pelabuhan-pelabuhan di Balkan atau dikenal dengan politik air hangat. Dan yang kelima, munculnya pan-Jermanisme dan pan-Slavisme. Sebab umum yang kedua yaitu politik mencari kawan atau alians politik. Nah, politik mencari kawan ini yang pertama terjadi pada tahun 1882 dengan didirikannya Triple Aliansi yang terdiri dari Kekaisaran Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria atau dikenal dengan Jelita. Kemudian pada tahun 1907 didirikan Triple Entente yang terdiri dari Perancis, Rusia, dan Britania atau lebih dikenal dengan Parubi. Sebab umum yang selanjutnya yaitu terjadinya perlombaan senjata. Berbagai negara di daerah Eropa dan sekitarnya berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan tempur karena rasa kecurigaan terhadap negara lain akan adanya serangan dari luar. Peningkatan persenjataan biasanya berupa senapan, pistol, artileri, tank, pesawat tempur, dan gas kimia. Kemudian di sini ada sebab khusus dari terjadinya Perang Dunia I. Yang pertama yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria. Pada tanggal 28 Juni, putra mahkota Austria, Franz Ferdinand dan istrinya Sophie terbunuh oleh Gavrilo Princip di ibu kota Bosnia. Gavrilo Princip sendiri merupakan anggota kelompok nasionalis Serbia. Yang kedua, deklarasi perang dari pihak sentral. Pada tanggal 1 Agustus 1914, sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh Eropa. Yang ketiga adanya ultimatum Habsburg. Ultimatum ini merupakan suatu ultimatum yang diberikan Austria kepada Serbia agar menyerahkan pembunuhnya dalam waktu dekat, tetapi ultimatum tersebut tidak digubris oleh Serbia. Akibatnya, Austria mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Kemudian di sini ada jalannya perang. Yang pertama, sebelum itu jalannya perang pada Perang Dunia I ini terbagi menjadi beberapa front. Yang pertama front barat, front timur, Italia, Balkan, dan Pasifik. Yang pertama ada front barat. Jerman menduduki Belgia dan Prancis, namun Prancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang di tepi Sungai Marne. Jerman mengumumkan perang parit di Verdun, namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis. Yang kedua, front timur. Jerman berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri, tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Ketiga, front Italia. Front Italia telah berkhianat pada pihak sentral, mengakibatkan mereka diserang oleh Jerman secara langsung dan akhirnya Jerman dapat mengalahkan Italia.
Kemudian yang keempat, Front Balkan. Awalnya Jerman mengalami kemenangan. Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman. Inggris menyerang Dardanella, tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Akhirnya, Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Inggris menyerang Bulgaria dan menyerah pada tahun 1918. Kemudian Turki diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina, dan Irak. Dan akhirnya Turki menyerah pada tahun 1918. Yang terakhir ada Front Pasifik. Front Laut atau juga disebut dengan Front Pasifik terjadi di Jutland antara pihak Inggris dengan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Semua kapal yang dianggap musuh oleh Jerman akan ditembak. Hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi geram dan mendeklarasikan perang kepada Kekaisaran Jerman. Nah, di sini terdapat beberapa ilustrasi dari masing-masing front. Ada front barat, front timur, front Italia, front Balkan, dan front Pasifik yang terjadi di laut. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I ini menimbulkan beberapa dampak di beberapa bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya itu bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Dampak di bidang politik yang pertama yaitu tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa menjadi negara-negara republik, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, Rusia, dan Turki. Kedua, munculnya negara-negara baru seperti Italia, Rumania, Polandia, Cekoslovakia, Arab Saudi, Irak, Iran, dan lain-lain. Yang ketiga, lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Dan yang keempat, munculnya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militer di Jepang, dan komunis di Rusia, dan Austria-Hungaria terbagi menjadi beberapa negara pengganti. Di sini terdapat beberapa gambar. Di sebelah kiri merupakan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson sebagai pendiri dari Liga Bangsa-Bangsa. Nah, di tengah ini merupakan logo dari Liga Bangsa-Bangsa dan di sebelah kanan ada Adolf Hitler sebagai pimpinan Nazi. Kemudian selanjutnya dampak di bidang sosial. Yang pertama yaitu Perang Dunia I yang berlangsung selama 4 tahun telah menelan banyak korban jiwa, baik itu tewas, luka-luka, ditahan, bahkan ada yang hilang. Kedua, negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Dalam hal ini terjadi peningkatan peran perempuan yaitu emansipasi. Ketiga, Perang Dunia I membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Keempat, dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919. Dan yang kelima, terjadinya pelubaran kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Kemudian di bidang ekonomi, dampaknya diantaranya yaitu yang pertama, hancurnya fisik dan non-fisik, hancurnya pusat-pusat industri di Eropa, terjadi pengangguran massal di Eropa, rusaknya daerah pertanian yang mengakibatkan timbulnya kelaparan yang hebat di Rusia, terjadinya krisis Malaysia pada tahun 1929, yakni krisis ekonomi dunia yang diawali hancurnya sektor-sektor ekonomi Amerika Serikat, dan yang keenam, hutang akibat peminjaman biaya perang baik kepada rakyat maupun negara lain. Nah, selain dari ketiga bidang tadi, Perang Dunia I juga memiliki beberapa dampak, di antaranya yaitu terdapatnya Perjanjian Versailles, Perjanjian Saint-Germain, Perjanjian Sevres, Perjanjian Neuilly, dan Perjanjian Trianon. Perjanjian Versailles ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1918, merupakan perjanjian yang hasilnya diantaranya yaitu Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. 2. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB. 3. Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Keempat, Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. 5. Angkatan perang Jerman diperkecil. Dan yang keenam, kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris dan daerah Jerman di sebelah barat Sungai Ridge atau Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun. Selanjutnya, Perjanjian Saint-Germain.
Nah, perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 1919. Merupakan perjanjian antara pihak sekutu dan Austria yang isinya adalah: satu, tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria; dua, Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan, Istria kepada Italia dan Bohemia, Moravia kepada Cekoslowakia; dan yang ketiga, diadakan demilitarisasi di Austria. Selanjutnya ada Perjanjian Sevres. Nah, perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1920. Merupakan perjanjian antara pihak sekutu dan Turki, di mana hasil perjanjiannya yang pertama, daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Dua, daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Tiga, Smyrna dan Tracia diduduki oleh Yunani, dan Nadela, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Selanjutnya yang keempat, Armenia diberi status mereka dan daerah Kurdi dimerdekakan. Selanjutnya ada Perjanjian Neuilly. Dilaksanakan pada tanggal 27 November 1919. Merupakan perjanjian antara pihak sekutu dan Bulgaria yang isinya adalah Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegea kepada Yunani. Di sini terdapat ilustrasi ketika perjanjian Neuilly dan terdapat peta setelah perjanjian Neuilly. Nah, yang terakhir ada perjanjian Trianon. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1920. Merupakan perjanjian antara pihak sekutu dan Bulgaria-Hungaria di mana isinya yaitu yang pertama, daerah Hongaria diperkecil, dan yang kedua, keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hongaria. Di bawah ini merupakan ilustrasi peta setelah adanya perjanjian Trianon. Sekian pembahasan dari saya mengenai sejarah Perang Dunia I. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.